Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja kan? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Siap untuk belajar IPA hari ini anak-anak? Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita baca bismillah dulu bareng-bareng anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan layar ini anak-anak. Nah, apa itu bernafas? Yuk kita kenalin yuk organ-organnya juga. Nah, bernafas itu, nah lihat gambar ini. Kok ada O2, ada CO2? Nah, ada dua proses anak-anak. Ada menghirup oksigen dan ada mengeluarkan karbon dioksida. Apa yang disebut dengan bernafas anak-anak? Bernafas itu adalah pengambilan gas-gas yang diperlukan tubuh seperti oksigen dan mengeluarkan gas-gas sisa berupa karbon dioksida. Nah, dalam proses pernafasan itu ada dua proses anak-anak, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu menghirup napas, artinya memasukkan udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi itu proses pengeluaran udara dari paru-paru atau menghembuskan nafas. Nah, semua proses inspirasi dan ekspirasi ini terjadi di paru-paru. Nah, yuk sekarang kita kenalin organ-organ yang ada dalam pernafasan kita yuk. Nah, yuk kita perhatikan yuk organ apa saja yang terlibat dalam pernafasan kita. Dimulai dari rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, lalu masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada bronkus, bronkeolus, sama alveolus. Nah, nih perhatikan, alveolus itu kalau ditarik garis seperti ini, Nak. Kalau diperbesar, ada seperti gelembung-gelembung udara atau kantong-kantong udara, seperti anggur anak-anak. Nah, itu ada di paru-paru kita loh. Dan itu nanti punya fungsi yang istimewa. Nanti kita bahas ya. Terus ada ini, ada diafragma. Diafragma itu yang membatasi antara rongga perut dengan rongga dada. Ini namanya diafragma. Yang warnanya merah itu, Nak. Jelas sekali kan itu warnanya. Nah, ini adalah salah satu bagian organ pernafasan kita, hidung. Nah, ternyata hidung manusia ini ada bagian-bagiannya loh. Ada saraf pembau, ada tulang hidung, ada saraf pembau ke otak, ada selaput lendir, ada silia atau rambut hidung, dan semuanya itu punya fungsi. Nah, hidung yang utama adalah sebagai organ respirasi atau pernafasan. Dalam pernafasan normal sehari-hari, hidung adalah jalur utamanya masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, di hidung ini ternyata udara yang kita hirup itu dihangatkan dulu, dilembabkan, dan disaring oleh silia atau rambut hidung ini. Nah, dihangatkan pula oleh ini, selaput lendir. Dan ada saraf pembau yang akan mengirim nanti ke sinyal-sinyal otak. Organ pernafasan yang penting yang kedua itu ada trakea, Nak, atau yang biasa kita sebut sebagai tenggorokan. Ingat, tenggorokan, bukan kerongkongan, beda. Kalau tenggorokan itu jalur nafas, kalau kerongkongan itu jalur makanan. Nah, di trakea ini ada laring, ada percabangan bronkus. Nah, percabangan dari trakea atau tenggorokan ini namanya bronkus. Dan percabangan dari bronkus itu namanya bronkeolus. Nah, alveoli atau alveolus itu ada di bronkiolus. Trakea dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini bentuknya seperti tabung berongga besar anak-anak, yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru, lalu ke bronkeolus dan alveoli. Organ utama dan yang terpenting dalam pernafasan adalah paru-paru anak-anak.
Paru-paru ini merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata. Perhatikan ini anak-anak. Paru-paru kalau diperbesar seperti ini penampakannya. Nih, mulai dari trakea atau tenggorokan ya. Terus ada percabangan dari trakea atau tenggorokan, itu namanya bronkus tadi ya. Nah, dari bronkus ada percabangan lagi yang kecil-kecil seperti ranting atau cabang-cabang yang lain ini. Ini namanya adalah bronkeolus. Dan di bronkeolus ada yang namanya alveolus. Alveolus ini berfungsi untuk menyaring atau menukar O2 dan CO2. Tempat atau proses penyaringan CO2 dan O2 ini nak. Nah, terus ada diafragma yang Ustazah sebutkan di awal tadi ya. Diafragma ini sekat tipis yang membatasi antara rongga perut dengan rongga dada. Nah, sekarang kita ke proses pernafasan itu sendiri nak. Bagaimana proses pernafasannya itu? Tadi di awal Ustazah menyebutkan ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu udara masuk, rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi, lalu diafragmanya berkontraksi atau bergerak turun cenderung mendatar, itu disebut inspirasi, menghirup udara, menghirup O2 atau oksigen. Nah, kalau udara keluar atau menghembuskan udara, itu rongga dadanya mengecil anak-anak karena otot-ototnya berelaksasi, istirahat. Nah, diafragmanya relaksasi juga atau bergerak naik. Nah, itu yang disebut sebagai ekspirasi, menghembuskan CO2 keluar atau karbon dioksida. Nah, ini proses yang lebih jelasnya nak. Ada inspirasi itu bagaimana? Otot antar tulang rusuknya berkontraksi, otot diafragmanya berkontraksi, rongga dadanya membesar, lalu paru-parunya membesar. Nah, itu udara masuk, oksigen masuk ke tubuh kita melalui paru-paru, melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru, dan disaring oleh alveoli atau alveolus. Nah, yang kedua prosesnya adalah ekspirasi atau menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Otot antar tulang rusuk ini berelaksasi atau istirahat. Otot diafragma juga berelaksasi atau beristirahat. Rongga dadanya mengempis atau mengecil, paru-parunya mengecil. Nah, ini udara keluar atau kita hembuskan keluar dari tubuh kita. Nah, itu namanya ekspirasi. Sudah paham dengan proses inspirasi dan transpirasi kan nak? Nah, sekarang kita akan ke penyakit yang biasa menyerang sistem pernafasan kita. Perhatikan gambar-gambar ini nak. Nah, penyakit-penyakit yang biasa menyerang organ pernafasan manusia itu antara lainnya flu. Nih, sakit flu. Flu itu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan. Penyakit tersebut menular melalui udara. Karena itu, tutuplah mulut dengan tisu ketika bersin atau wahing basa Jawa nih. Nah, yang kedua adalah TBC. Apa itu TBC? Tuberkulosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Penyakit tuberkulosis ini disebarkan melalui udara ketika penderitanya batuk. Oleh karena itu, tutuplah mulut dengan tisu ketika batuk. Nah, ini sudah batuk nak. Kalau parah sampai berdarah itu loh nak. Penyakit yang ketiga adalah asma, yang nih butuh bantuan oksigen, butuh bantuan inhaler. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Gejala penyakit tersebut yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Nah, hal yang menyebabkan asma yaitu biasanya menghirup udara tercemar, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Nah, kalau sudah asma dan sudah parah ini biasanya butuh inhaler. Alat itu dimasukkan obat ke dalam saluran pernafasan serta langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Ini pertolongan pertama untuk orang-orang yang menderita asma.
Nah, ada lagi penyakit ini, flu burung atau H5N1 yang disebabkan oleh virus H5N1. Nah, semula virus ini hanya menyerang hewan seperti unggas, ayam, bebek, dan lain-lain. Tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Nah, penyakit tersebut bersifat sangat menular dan mematikan anak-anak. Cirinya demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Flu burung ini merupakan penyakit berbahaya karena mudah tersebar dan dapat mengakibatkan kematian. Dan yang kelima adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Nah, kita sebagai orang yang di dekat orang yang merokok itu akan menjadi perokok pasif. Itu jauh lebih berbahaya untuk kita loh, Nak. Orang yang merokok ataupun tidak merokok itu sama-sama bahayanya, bisa kena kanker paru-paru. Dan penyakit terakhir yang sangat mematikan yang saat ini jadi pandemi adalah apa, anak-anak? COVID-19. Dan itu bisa menyerang organ kita juga, paru-paru dan yang lainnya, dan akan lebih bahaya lagi kalau kita punya penyakit selain itu, komorbid namanya, penyakit bawaan, punya darah tinggi, diabetes, jantung. Nah, itu yang nanti akan diserang dan dilemahkan oleh COVID-19. Makanya kita harus pakai masker, harus jaga jarak, harus prokes, sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer. Nah, itu penyakit-penyakit yang menyerang organ pernafasan kita. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan pernafasan kita? Nah, perhatikan poster ini, Nak. Ini ada beberapa cara menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Ini hasil karya teman-temanmu, Nak. Salah satunya adalah dengan menghindari polusi. Jangan merokok, rutin olahraga, dan perbanyak minum air putih. Dan yang lebih jelas, lihat ini bagaimana cara menjaga organ pernafasan kita. Nah, tadi sudah disebutkan kan, menghindari polusi dengan tidak merokok, terus olahraga yang teratur dan rutin, minum air putih yang banyak dan sering, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan banyak main, jangan banyak bergadang, apalagi ini kan lagi daring kan, pasti kalian banyak main. Nah, itu dikurangin. Istirahat yang cukup itu bisa menjaga organ pernafasan kita, termasuk posisi tidur yang benar. Rasulullah itu menganjurkan kita untuk tidur miring ke kanan dengan tangan kanan kita letakkan di bawah pipi kan. Itu ada maksudnya, anak-anak, agar organ pernafasan kita juga sehat, anak-anak, lancar maksudnya kita ketika bernafas. Karena itu sunnah, itu berpahala, anak-anak. Jadi yuk, apa saja yang disunahkan kita ikutin supaya kita termasuk golongan Rasulullah yang kelak akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongan Rasulullah. Nah, sampai sini paham anak-anak tentang organ pernafasan kita? Mulai dari apa itu bernafas, organ-organ yang terlibat dalam pernafasan kita, lalu penyakit apa saja yang bisa menyerang organ pernafasan kita, dan terakhir ini tadi cara menjaga organ kesehatan kita. Nah, sudah paham semua ya, anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kalau belum paham, nanti tolong diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Terima kasih untuk perhatiannya dan sudah menyimak pembelajaran Ustadzah hari ini. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.